got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kafein. Saya sebagai moderator, Yobel Bambang Simarmata. Dan di sini teman saya akan membacakan hasil dari presentasi kami yang dimulai dari Nadila. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas 4C. Sini saya akan membacakan tentang kafein. Kafein merupakan zat psikopat yang terdapat pada banyak sumber seperti kopi, teh, soda, dan coklat. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia dengan tingkat produksi sebesar 350.000 ton dengan nilai USD 367 juta atau Yamadi 2005. Konsumsi kopi sebagai salah satu sumber kafein meningkat sebesar 98% dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Pengaruh gaya hidup dan semakin merayakan kafe serta keadaan kopi memberikan kontribusi dalam peningkatan jumlah konsumen kopi atau swastika 2012. Baik, dilanjutkan oleh teman kami, Nelpi Stanggang. Baik, saya Nelpi Stanggang akan melanjutkan presentasi kami, yaitu kafein adalah senyawa dari alkaloid metilsektin atau basa urin yang berwujud kristal berwarna putih dan bersifat psikoaktif. Kafein digunakan sebagai stimulan sistem saraf pada pusat dan mempercepat metabolisme diurik. Konsumsi kafein berguna untuk meningkatkan kewaspadaan, menghilangkan kantuk, dan menaikkan mood. Kafein juga membantu kinerja fisik dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kontraksi otot. Atlet yang mengkonsumsi kafein memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi kafein, karena atlet akan dapat bertahan lebih lama saat melakukan aktivitas olahraga atau etis 2014. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi kafein dapat meningkatkan kewaspadaan atau lelah berkurang. Smith 2002. Meskipun demikian, kafein juga memiliki efek samping jika dikonsumsi atau Bauwasser et al. 2013. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami Diki Tarigan. Saya Diki Pardemon Tarigan. Studi deskriptif tentang efek samping kafein yang dilakukan oleh Bauwasser dan Al-Sobahi 2013 menunjukkan bahwa 34,3% peminum minuman energi yang mengandung kafein mengalami efek samping, diantaranya palpitasi, insomnia, nyeri kepala, tremor, gelisah, serta mual dan muntah. Selain itu, konsumsi kafein secara reguler dapat menimbulkan efek ketergantungan pada individu yang rentan terhadap stimulan dan jantung, mungkin memperburuk keadaan serta dapat menimbulkan tremor dan pan. Bertahan hingga 20-24 jam menurut Snell et al. 2011. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami Redi Purba.
tidur mulai dari fase awal ketika terjadi sedikit penurunan fungsi fisiologis tubuh sampai dengan fase selanjutnya. Para peneliti membagi siklus tidur menjadi 2 tipe, di mana setiap malam seseorang mengalaminya secara bertahap. Tipe pertama yaitu tidur gelombang pendek yang terjadi selama 1 sampai 2 jam setelah seseorang mulai tidur, dan tipe kedua yaitu tidur dengan gelombang tidak beraturan yang terjadi setelah fase pertama selesai. Hal ini dilihat berdasarkan pemeriksaan elektroencefalogram EEG di tahun 2007. Baik, dilanjutkan oleh teman kami Rifki Amra. Saya Rifki Adipura dari kelas Psikokerja akan melanjutkan presentasi kami. Kualitas tidur mengacu kepada kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang tersebut tidak merasakan perasaan lelah, gelisah, lesu, dan apatis. Dengan tampak fisik kehitaman di sekitar mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, fokus berkurang, sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk. Kualitas tidur dapat dinilai berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan seberapa besar seseorang mengalami gangguan ketika tidur. Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda dan terlihat dari kualitas tidurnya. Ada yang terpenuhi dengan baik dan ada yang mengalami gangguan. Hidayat berwenang. Baik, dilanjutkan oleh teman kami Diknas Parona. Baik, saya Diknas Parona Tampu Bolon akan melanjutkan. Kebutuhan tidur setiap individu berbeda, salah satunya dapat dipengaruhi oleh usia. Setiap individu harus memenuhi kebutuhan tidurnya agar dapat melakukan aktivitas dengan baik. Tidur yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Gangguan fisiologis yang dapat terjadi meliputi penurunan aktivitas sehari-hari, rasa lelah, lemah, penurunan daya tahan tubuh, dan ketidakstabilan tanda-tanda vital. Baik, dilanjutkan oleh teman kami Mama Revo. Baik, di sini saya Muhammad Repo akan melanjutkan presentasi. Kafein juga memiliki efek lain yang antagonis kompetitif terhadap reseptor adenosin. Adenosin merupakan neuromodulator yang mempengaruhi sejumlah fungsi pada susunan saraf pusat. Hal ini berdampak pada vasokonstriksi dan meningkatkan total resistensi perifer yang akan menyebabkan tekanan darah naik. Penelitian di USA yang dilakukan oleh Kuno Uterwa dan kawan-kawan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa subjek yang tidak terbiasa minum kopi dengan kandungan kafein memiliki tekanan darah lebih rendah jika dibandingkan dengan subjek yang mengonsumsi kopi dengan kandungan kafein 1 sampai dengan 3 cangkir per hari. Pria yang mengkonsumsi kopi dengan kandungan kafein 3 sampai dengan 6 cangkir per hari memiliki tekanan darah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang mengkonsumsi kopi dengan kandungan kafein 1 sampai dengan 3 cangkir per hari. Pria yang mengkonsumsi kopi dengan kandungan kafein 6 cangkir per hari justru memiliki tekanan darah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan subjek yang mengkonsumsi kopi dengan kandungan kafein 3 sampai dengan 6 cangkir per hari. Naurot 2003. Baik, dilanjutkan oleh teman kami Metidius Pagas. Ya, saya akan melanjutkan presentasi kami. Saya Metidius Pragas Sinaga. Hal ini diperkirakan karena adaptasi tubuh yang rendah terhadap penggunaan kopi sedang sampai ringan. Selain itu, konsumsi kopi yang lebih berat akan menunjukkan peran konsentrasi potasium serum. Asupan potasium di dalam kopi yang lebih tinggi jelas terkait dengan tekanan darah rendah. Uterwal et al. 2007. Kafein memiliki efek tak akut terhadap tekanan darah. Konsumsi kafein dengan dosis 250 mg dapat meningkatkan tekanan darah 4 jam
Kemudian, jika dengan dosis 300 sampai 600 mg dalam 5 hari, peningkatan tekanan darah masih terlihat hingga dari berikutnya. Efek kronis, kebiasaan konsumsi kafein diperkirakan dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Mayer 2004. Baik, Pengaruh dilanjutkan kafein. oleh teman kami Murni. Saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari pengaruh kafein tergantung pada banyaknya yang dikonsumsi dan kondisi kesehatan seseorang. Konsumsi kafein dapat meningkatkan laju jantung dan tekanan darah pada orang yang tidak bisa yang terbiasa minum minuman berkafein, sedangkan pada orang-orang yang terbiasa kadang hal tersebut tidak terjadi. Namun konsumsi kafein sebesar 500 gram atau 4 cangkir akan merangsang pusat pernapasan dan fungsi kardiovaskular. Studi eksperimental juga menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan beberapa hormon stres di dalam plasma seperti epinefrin dan kortisol yang dapat meningkatkan tekanan darah, atau Wilkilmeyer N. 2005. Berdasarkan latar belakang di atas, konsumsi kafein dapat pada masyarakat cukup tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein dapat mempengaruhi kualitas tidur dan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi 2011 mengatakan bahwa konsumsi kafein meningkatkan pada pekerja staf, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja rata-rata 8 jam yang prioritas, yaitu pagi, sore, dan malam. Sekian dari presentasi saya. Baik, dilanjutkan oleh Igipana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Berikut adalah berbagai manfaat kafein untuk kesehatan. Yang pertama, meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Kafein merupakan stimulan alami yang mampu meningkatkan fokus dan kewaspadaan diri. Berkat manfaat kafein ini pula, Anda bisa merasa lebih berenergik dan bersemangat dalam bekerja. Yang kedua, ada menurunkan risiko serangan jantung dengan mengkonsumsi kafein dari kopi, teh, maupun kakao. Anda bisa mendapatkan berbagai macam antioksidan, salah satunya adalah asam klorogenat. Senyawa ini dapat menurunkan risiko terkena serangan jantung, termasuk penyakit lain yang masih berhubungan, seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Yang ketiga ada menurunkan berat badan dan penelitian mengungkap bahwa kafein dapat meningkatkan pembakaran kalori dan lemak. Hal ini pada akhirnya bisa menurunkan berat badan berlebihan dan kadar lemak seperti kadar lemak tubuh, sehingga ada terhindar dari banyak risiko kesehatan. Yang keempat, ada peningkatan performa olahraga. Mengonsumsi minuman kafein sekitar 1 jam sebelum olahraga bisa meningkatkan kekuatan otot, stamina, dan daya tahan tubuh seseorang saat berolahraga. Yang kelima, ada mengurangi rambut rontok. Tidak hanya dikonsumsi, kafein juga terkandung di dalam beberapa produk perawatan rambut karena adanya manfaat kafein dalam mengurangi kerontokan rambut. Yang keenam, ada meredakan sembelit. Saat mengalami sembelit, cobalah untuk mengonsumsi minuman berkafein sebagai cara untuk mengatasinya. Pasalnya, kafein mampu meningkatkan kontraksi otot di usus besar sehingga buang air besar menjadi lancar. Penelitian mengungkapkan rasa ingin BAB akan langsung terasa dalam jangka waktu 4 menit setelah minum kopi. Yang ketujuh, mencegah pikun. Rutin mengkonsumsi minuman berkafein adalah salah satu cara untuk menjaga ingatan jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan kafein juga dapat mencegah terjadinya penyakit Alzheimer dan demensia yang sering kali dikaitkan dengan kepikunan. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat kafein dalam mencegah pikun. Pasalnya, belum diketahui pasti apakah kafein benar-benar meningkatkan daya ingat atau hanya meningkatkan fokus dan perhatian. Yang ke-8, mencegah penyakit kanker. Kafein memiliki sifat antioksidan yang mampu melindungi dan dari kerusakan sel tubuh yang bisa berujung menjadi berbagai penyakit kronis termasuk kanker.
Sebagai sumber kafein, konsumsi kopi dihubungkan dengan penurunan risiko terjadinya penyakit kanker seperti kanker prostat, kanker endometrium, kanker kulit, dan kanker hati. Manfaat kafein ini juga bermanfaat dari senyawa lain dalam kopi yang bersifat antioksidan seperti flavonoid dan protein. Sekian dari saya Christine Gimana. Kembalikan ke moderator. Baik Pak, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4 kafein tentang kafein. Terima kasih Pak.